Halo semuanya. Hmm. Wah, oke. Kali ini giliran Aries ya. Sun, Moon, Rising, Venus. Oke. Halo juga cross watcher yang lagi memantau Aries. Begitu. Ini general reading, energi general, energi banyak orang yang punya birth chart Aries. Jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa beberapa aja yang cocok. Energi bisa vice versa, bisa terbolak-balik. Dan ya, ini timeless ya. Bisa aja udah ada yang rasain energi ini atau energinya maju mundur. Oke. Kalau mau pembacaan tarot energi personal, keperluan pribadi atau konsultasi, itu hubungi kontak di deskripsi video ini. Kayak gitu ya. Kali ini temanya tentang kabar baik untuk Aries ya. Jadi ambil yang bermanfaat aja ya. Menyerahkan semuanya sama Tuhan. Oke, kabar baik untuk Aries. Wow, ini ada King of Cups, Three of Wands, and then ada the Emperor, the Star. Wih, Six of Cups, Four of Pentacles, dan King of Pentacles. Oke. Ini mungkin ada sesama fire sign ya. Ada Aries, Leo, Sagittarius. Lalu ada Capricorn, Taurus, Virgo, Pisces, Cancer, Scorpio. Ada juga yang kuat di sini Aquarius ya. Bisa energi aja. Oke. Kabar baik buat kamu. Aku ngelihat beberapa ini yang kebingungan ya, bakalan menemukan jalan keluar ya. Mungkin kamu ada beberapa pilihan dalam hidup kamu. Aku lihat kedepannya kamu bisa menentukan, karena mungkin kamu nggak memprioritaskan soal baper-baperan lagi, tapi lebih kayak pakai logika kamu ya. Teruntuk di sini yang sayang banget sama seseorang, yang mungkin ada bucinnya gitu, atau ini beberapa ada yang terlalu fokus pada seseorang, kemudian akan berpikir bahwa hidup ini gak hanya tentang dia ya. Apalagi ini seseorang yang gak worth it lagi ya, gak layak buat kamu, terlalu banyak drama. Bahkan di sini ada yang orangnya egois banget, yang gengsi banget, yang gak mau berjuang bersama mungkin ya. Bisa vice versa. Seseorang itu kayak sulit lah kamu taklukkan. Tapi kamu udah mulai realistis. Kamu lebih kayak memprioritaskan masa depan kamu. Kamu gak terlalu membawa perasaan. Dan itu sebuah perkembangan sih, supaya kamu tuh lebih kayak berpikir kalau hidup ini kan gak tentang dia saja, gak tentang percintaan saja. Kamu bisa mengejar masa depan kamu yang selama ini stuck, yang stagnan terus, pada akhirnya bisa bergerak, bisa mewujudkan karir yang stabil, pekerjaan yang stabil, keuangan stabil ya. Hal-hal yang kamu inginkan itu bisa kamu wujudkan tanpa harus menoleh ke belakang gitu. Beberapa juga di sini yang sulit mengendalikan diri, sulit mengendalikan ego, sulit mengendalikan emosional ya. Kamu bisa sih mengendalikannya. Kedepannya mungkin seperti itu. Jadi balance ya, seimbang antara logika dan perasaan. Kamu nggak terlalu menjadi seseorang yang pemikir. Kamu bisa stabilkan ego, menurunkan ego,
Dan aku ngelihat kamu pun nggak terlalu berlebihan dalam perasaan. Jadi kamu juga melihat realita, melihat dari sisi kenyataan gitu ya. And then buat beberapa yang sulit banget melepaskan seseorang, yang ketergantungan pada seseorang, ya aku lihat kamu bisa melepaskannya. Yang sulit melepas masa lalu bisa melangkah ke masa depan ya. Bahkan di sini ada yang udah stuck terus sama seseorang yang nggak memberikan kepastian. Aku lihat ada harapan seseorang itu mau memberi komitmen ke kamu. Tapi ini bisa juga orang baru yang lebih worth it, yang lebih layak. Bahkan lebih segala-galanya daripada orang toksik di masa lalu gitu. Jadi ini tuh mungkin buat beberapa yang sudah membenahi diri, memperbaiki diri, terutama memperbaiki kualitas diri kamu. Kamu tuh layak dapet sosok yang berkualitas juga gitu. Jadi ya nggak boleh menyerah ya. Semakin kita sering memperbaiki diri, orang yang akan hadir juga orang yang semakin terbaik untuk kita gitu. Dan ini ada yang beberapa punya banyak impian. Aku lihat satu persatu impian kamu terwujud karena kamu fokus banget ya. Aku lihat fokus banget ke impian kamu. Ada yang mungkin kayak ya udah ditekan dari kiri kanan, depan belakang, ditekan lingkungan, ditekan keluarga ya. Itu semua memacu kamu untuk bisa mewujudkan cita-cita, mimpi-mimpi kamu. Mungkin keadaan juga menekan kamu ya. Itulah membuat kamu jadi termotivasi untuk jadi sosok yang lebih baik, bahkan menjadi yang terbaik gitu. Oke, kabar baik Aries lagi. Kita lihat lagi ya. Ace of Wands, and then ada Five of Wands. Three of Cups. Oke, Four of Cups. Ada Justice energy, ada Four of Swords, dan Knight of Cups. Ada Aquarius, Gemini, Libra. Tapi yang kuat banget Libra di sini ya. So wah, ini juga yang kuat Gemini. Jadi, aku ngelihat ada awal baru ya, entah dalam karir, dalam studi atau dalam percintaan kamu. Kamu kayak memulai siklus baru. Bahkan di sini ada yang bertemu sama seseorang. Bisa seseorang yang berkonflik batin dengan kamu. Ada juga aku lihat orang baru, tapi kamu kayak masih kurang bersemangat ya kalau sama orang baru, karena ada yang punya luka lama dari orang masa lalu. Jadi nggak semudah itu kan Marimar. Nah ya kira-kira begitu. Beberapa ada gitu Ferguson. And then aku lihatnya konflik kamu dengan siapapun ya, bisa sama keluarga, sama pertemanan kamu, atau lingkungan kamu, atau sama seseorang. Itu konflik akan segera berakhir. Karena aku lihat di sini kebenaran terungkap ya. Siapa yang salah, siapa yang benar. Keadilan terungkap, keadilan ditegakkan. Jadi ya ada hukum tabur tuai. Seseorang yang melakukan hal buruk ya menerima karma buruk, dan sebaliknya juga kan. Seseorang yang menaruh hal-hal baik mendapat karma baik gitu. Tapi ada juga di sini seperti koneksi spiritual. Jadi ya mungkin ada juga yang selama ini beradu kata-kata, beradu argumen, beradu konflik batin gitu. Tapi kayak apa ya, kita tuh berdebat tapi dalam diam, ngerti nggak? Jadi ada yang diam-diaman
sebenarnya punya konflik gitu. So ya, yang seperti itu masih ada yang beradu ego. Di masa-masa kalian diam-diaman, atau ini ada yang benar-benar udah nggak komunikasi, nggak bertemu mungkin, banyak transisi yang terjadi di antara kalian ya. Dia ada proses menjadi lebih baik, kamu pun terus-menerus memperbaiki diri. Jadi sebenarnya satu sama lain jadi seperti saling berkaca untuk memperbaiki diri, dan ada yang saling membayar karma satu sama lain. Jadi dia terluka, kamu juga terluka. Ada yang seperti itu. Ada yang ngerasa kayak kita sebenarnya saling menyakiti gitu. Mungkin ada juga yang hubungannya nggak seimbang, mungkin kamu banyak berkorban atau vice versa. Jadi sebenarnya itu pun bisa buat endingnya nggak enak karena ego yang sama mencuat gitu. Jadi kalau ada perpisahan, tidak ada pembicaraan, tidak ada komunikasi, ya muncul kesadaran diri masing-masing untuk memperbaiki diri karena membayar karma satu sama lain gitu. Dan setelah ada penyelesaian, setelah masa jeda yang lumayan lama, baru ada komunikasi gitu ya. Ada komunikasi, ada pertemuan. Dan ketika sudah ada pembicaraan, pertemuan, komunikasi ya, ini ada di antara kalian yang jadi saling memaafkan, bahkan kayak pengen punya hubungan lagi yang lebih baik. Tapi ada juga yang kayak ya udah, kita selesaikan baik-baik, terus menempuh jalan hidup masing-masing tanpa beban lagi dari masa lalu gitu. Itu sih. Dan beberapa Aries di sini mungkin ada yang butuh istirahat ya, karena sudah lelah menghadapi semuanya. Bisa kamu terlalu capek mengejar sesuatu yang kamu inginkan, kamu sudah capek berjuang untuk karir kah, studi atau percintaan kamu ya. Ada kalanya memang kamu harus istirahat sebelum kamu menghadapi tantangan baru lagi di hidup ini. Jadi yang selama ini mengidam-ngidamkan pengen istirahat atau liburan ya, ada sih waktunya nanti buat kamu begitu. Dan yang sering beradu kata-kata, beradu argumen gitu, perang mulut mungkin, beberapa ada yang kayak gitu ya. Aku lihat kabar baiknya kalian bisa berdamai, entah sama teman kah, rekan kerja, atau sama saudara, sama keluarga, atau sama seseorang ya. Aku lihat siapa yang salah di sini ada yang minta maaf ya. Kalau dia yang bersalah, dia kayak pengen minta maaf, dia tuh pengen menghampiri kamu, pengen baikan begitu. Oke, kita lihat lagi kabar baiknya. Aries. Message in a battle. Yeah. Exchanging gifts. Go to distance by the book. Okay. Jadi aku lihat mungkin ada di antara kalian yang menerima pesan dari seseorang ya. Ada seseorang yang pengen banget bicara sama kamu. Dia kayak udah gak tahan banget pengen ngomong. Mungkin ada yang pengen dia utarakan tentang isi hatinya. Bisa juga ada kayak pengen menjelaskan sesuatu ke kamu, mengklarifikasi sesuatu. Bisa vice versa ya. Dan ini bisa siapa aja, bisa seseorang yang berkonflik dengan kamu, yang kamu fokuskan, atau ini dari pertemanan atau dari ruang lingkup pekerjaan ya. Aku lihatnya dia tuh udah ngebet banget sih, pengen memulihkan hubungan sama kamu, karena dia merasa kamu tuh banyak baiknya juga ya. Mungkin selama ini dia nilai kamu dari negatifnya doang. Seiring berjalannya waktu, dia menilai
hal-hal positif dalam diri kamu, sehingga dia itu kayak merasa perlu menstabilkan hubungan lagi sama kamu, karena bersama kamu tuh kayak seimbang gitu ya. Ada yang benar-benar merasa hidupnya lengkap kalau sama kamu, karena kamu orangnya peduli, kamu orangnya care banget gitu. Mungkin beberapa ada yang ngejudge atau ya seolah-olah menilai kamu tuh dari luarnya aja, padahal hati kamu seperti Hello Kitty gitu. Ada seseorang yang menyadari kalau kamu tuh sebenarnya penyayang, mungkin terlihat dari luar aja. Mereka berprasangka buruk, tapi mereka lihat faktanya kalau hati nurani kamu itu benar-benar murni ya, kalau peduli sama orang yang kamu sayang gitu. And then beberapa kalian yang selama ini selalu ada dalam situasi toxic. Kalau misalnya ada ya di antara kalian tuh yang selama ini ada dalam lingkungan yang gak sehat, hubungan gak sehat, atau ya jenis apapun yang gak sehat, yang toxic itu, kedepannya kamu bisa keluar dari situasi itu ya. Kamu kayak membungkus semua yang terjadi selama ini sebagai pengalaman berharga, sebagai pelajaran berharga, sehingga kedepannya kamu tuh bisa hidup lebih sehat, hidup dalam lingkungan atau hidup dalam hubungan yang lebih sehat lagi gitu. Oke? So ini ya buat Aries, energi bisa vice versa, bisa beberapa aja yang cocok. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.